Baik, Anda kembali di Dialog Kabar Petang, pemirsa, supaya nggak panik dan juga nggak stres, karena tadi kita sudah mendengarkan dari Mbak Nova dan juga Dr. Elina bagaimana orang terkena COVID. Kita akan berbincang dengan salah satu pasien yang alhamdulillah berhasil sembuh dari COVID-19, Mas Hamdani Masil, yang juga mantan Ketua KPD Jakarta. Selamat sore, Mas Hamdani. Selamat sore, Mas Sufyan. Ya, Mas Hamdani, ketika Anda menghadapi COVID-19, bagaimana yang Anda rasakan? Stres atau bagaimana, Mas? Ya, sebetulnya benar apa yang disampaikan Mbak Nova maupun Bu Erlina tadi. Memang masalah psikologis ya di luar penyakit itu yang saya pikir sangat berat ya. Karena kita udah kebayang tuh begitu kita divonis COVID, kebayang bahwa di media kan sering orang bahkan nggak mau ketemu itu dengan orang yang terpapar COVID dan sebagainya. Banyaklah hal-hal yang membuat secara psikologis kita jadi tertekan juga begitu. Tapi ya kita tahu bahwa sering juga dikampanyekan gitu bahwa semakin kita panik, semakin kita tertekan dan sebagainya, itu COVID malah tambah berbahaya. Imun turun begitu ya, Mas Hamdani? Imun turun dan sebagainya. Akhirnya ya kita pasrahkanlah, kita berdoa semoga kita bisa melalui apa yang kita alami. Dan kita berbesar hati bahwa dari data statistik yang ada itu kan sebetulnya hampir 80% kalau rata-rata ya. Kalau di Indonesia saya pikir di atas 70% itu kan sebetulnya sembuh. Dan itu sesuatu yang membawa kita harapan juga gitu. Dan dengan itu akhirnya kita lalui lah. Dan alhamdulillah setelah melalui itu, setelah penanganan secara medis dan sebagainya, saya kebetulan 14 hari kurang lebih dirawat di rumah sakit. Dan karena gejalanya sebenarnya saya hanya satu, demam. Jadi demam tinggi pada saat itu, kemudian sebelumnya diberi perawatan oleh dokter biasa karena saya tidak menyangka kalau COVID. Kemudian akhirnya saya ke IGD dan di swab, ternyata positif gitu. Ditangani, alhamdulillah sekarang sudah membaik lah. Saya sudah 3 minggu dari rumah sakit. Saya diharuskan 14 hari setelah isolasi mandiri di rumah, dan itu sudah terlewati. Dan saya sekarang sudah sebetulnya bisa berkegiatan lah. Tapi ya karena memang imbauan pemerintah juga salah satunya kan harus diam di rumah kalau tidak ada urusan yang mendesak. Kira-kira begitu sih pengalaman saya. Iya, Mbak Nova, kalau sejauh ini dari informasi ataupun penelitian yang Mbak Nova ketahui begitu ya, sebenarnya banyak sekali orang yang frustasi ini karena stigma dari COVID-19 atau memang karena mereka tahu betapa bahayanya corona ini? Oke, kalau yang data kita kumpulkan itu masih sebatas men-screening atau menapis gitu ya, apa kondisi kejiwaan yang bisa muncul di masyarakat pada fase-fase awal lockdown. Nah, ini akan semakin lebih banyak lagi penelitian-penelitian ke depan yang berusaha untuk mencari data yang lebih lengkap, Mbak. Tapi problemnya adalah kalau berdasarkan testimoni tadi yang sudah dikatakan, nah itu memang jelas sekali gitu bahwa PBB ini kan sejak bulan Mei kan sudah menyerukan ke semua negara gitu bahwa saat ini akhirnya kebongkar gitu betapa underinvestmentnya pelayanan kesehatan jiwa. Di Indonesia sudah punya undang-undang kesehatan jiwa, peraturan turunan satu pun tidak dilahirkan sudah 5 tahun. Kemudian suicide prevention itu juga tidak masuk dalam blueprint SDGs Indonesia. Kesehatan jiwa tidak masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Saya tahu betul anggarannya pasti nggak ada ini untuk pendampingan kesehatan jiwa. Gitu, pasti nggak ada, karena dulu saya pernah jadi wakil ketua Komisi 9 di DPR RI, dan di sana anggaran waktu tahun 2010 itu hanya 9,5 miliar. 1 tahun untuk Direktorat Kesehatan Jiwa. Kemudian naik 45 miliar itu karena wajib lapor buat narkotika. Terus sekarang mau ambil dari mana? Dikasih nggak anggarannya? Ini kita malu loh dengan negara-negara seperti negara Kamerun ya. Itu dia sampai di-highlight di Lancet Psikiatri di jurnal ilmiah internasional. Bahwa program kesehatan jiwanya terintegrasi dengan strategi nasional COVID. Bayangin, pada saat orang melakukan kontak gitu ya, itu kan traumatis ya, melakukan kontak gitu. Dia nggak tahu dalam satu ruangan ternyata ada orang yang positif COVID.
itu sudah ada pendampingan kesehatan jiwa. Waktu Oke. dia mau tes swab itu udah ada pendampingan Iya. kesehatan jiwa. Dirawat Nova? sudah ada. Ya, lalu bagaimana psikisnya seseorang ataupun psikologi seseorang ketika dia berada di suatu tempat yang contohlah perkantoran yang diketahui bahwa banyak sekali pasien ataupun yang sudah terjangkit dari virus COVID-19 ini? Pada saat awal-awal lockdown itu, kita kan langsung melakukan swab periksa. Dan itu ketahuan sekali ada yang namanya trauma psikologis. Trauma psikologis itu bentuknya bisa dalam penghindaran dan lain sebagainya. Bayangkan bagaimana kalau mereka yang sebenarnya masih trauma gitu, karena mungkin mereka pernah kontak, tapi mereka pernah menjadi ODP dan mereka selamat dari itu. Iya. Kemudian tiba-tiba ada kebijakan mereka harus ke kantor lagi. Betul. Nah itu berarti mereka harus berangkat dengan kondisi yang tertekan dengan berbagai protokol kesehatan, tertekan trauma psikologisnya belum kelar. Jadi bayangkan kualitas hidup masyarakat Indonesia saat ini, bahkan masyarakat dunia, ini dikatakan lockdown ini adalah lab psikologis eksperimen yang terbesar saat ini bagi umat manusia gitu. Jadi ini yang kita khawatirkan justru well-being-nya tidak tertangani, boro-boro produktivitas. Harusnya mental health well-being first, baru productivity will follow gitu. Baik. Baik, Mbak Nova, Dr. Erlina dan juga Mas Hamdani ditahan dulu, kita akan masih teruskan dialog ini. Namun kita akan jeda terlebih dahulu untuk menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog masih bersama Mbak Nova selaku psikolog dan ada juga Dr. Erlina Burhan dan juga Mas Hamdani. Saya ke Dr. Erlina. Dokter, ini kita secara pribadi, secara internal misalnya, kita sudah bisa nih menerapkan protokol kesehatan. Namun di sisi lain di faktor luarnya, eksternalnya seperti rumah makan, tempat makan, kemudian banyak misalnya institusi sebuah pekerjaan yang kurang bisa menerapkan protokol kesehatan. Ini kan juga salah satu bentuk satu tekanan juga bagi pribadi itu begitu, dokter. Iya, betul sekali bahwa kita tidak bisa hanya sekelompok orang yang menjalankan protokol kesehatan, sementara yang lain tidak. Karena apa? Karena kita ini saling berinteraksi. Kemungkinan untuk bahwa virus itu kemudian berpindah-pindah, itu bisa saja terjadi karena manusia yang juga berpindah-pindah. Jadi kalau virus itu sebenarnya kan diem saja di suatu tempat, tapi yang membuat dia berpindah adalah manusia misalnya tersentuh di meja restoran, kemudian bersalaman, atau kemudian setelah menyentuh, kemudian tangan tidak dicuci lalu menyentuh wajah. Nah itulah yang terjadi. Jadi memang seharusnya kita semua ini kompak, ya kompak. Cobalah sekali ini saja pada masa pandemi kita kompak melawan musuh bersama, sama-sama menjalankan protokol kesehatan. Dan ini berlaku umum, bukan hanya pada orang-orang yang bekerja, tapi yang di rumah juga. Karena kadang-kadang di rumah itu memang sebagian tidak keluar rumah, tapi ada satu saja yang keluar rumah dan tidak menjalankan protokol kesehatan, kemudian datang ke rumah, maka biasanya yang ibu, bapak, nenek, kakek yang tua, yang ada komorbid, itu kalau tertular langsung jadi sakit. Sementara yang kuat, yang keluar rumah setiap hari, ini tidak ada gejala. Jadi memang ayolah kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan ini karena belum ada vaksinnya, ya. Jadi kompak, katanya kompak dan bersama-sama, dan itu kita bisa. Iya, dokter, terakhir kali, apa sih yang bisa menjaga imunitas seseorang ini tetap stabil? Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa menjaga imunitas. Pertama tentu saja mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, kemudian cukup istirahat, jangan sampai Anda dirumahkan, work from home, itu membuat Anda malah bukan istirahat, tapi mungkin begadang, menonton drama Korea atau apapun dari laptop ya, sampai tidurnya malah kurang jadinya. Tidak bisa. Baik. Jadi tidur harus cukup, istirahat cukup. Kemudian juga bila diperlukan boleh mengkonsumsi suplemen atau vitamin. Kemudian juga jangan merokok, tidak boleh merokok karena merokok itu menurunkan sistem imun. Oke. Dan juga kalau bisa ini ya jangan terlalu stres. Dokter Nova pasti tahu nih, kalau stres yang berkepanjangan itu lama-kelamaan akan menurunkan sistem imun juga. Oke, harus Dan happy kalau terus ya. bisa boleh istirahat, maksudnya boleh beraktivitas olahraga yang ringan-ringan dilakukan begitu. Baik.
Dr. Erlina terima kasih, Mbak Terima Nova kasih. terima kasih, Mas Hamdani terima kasih, sehat semuanya. Amin, Wassalamualaikum, insyaallah. selamat sore. Amin. Oke. Sama-sama.